Kalian boleh merangkai kebohongan tanpa rasa malu. Namun ingatlah, kalian pasti tak akan mampu melawan kekuatan alam yang tidak mengizinkan kebohongan tersebut terjadi. Dan tiba sudah saatnya kebohongan dan kebusukan kalian akan kita bongkar bersama. Tunggu 24 April 2025, kita mulai melakukan persidangan tentang kepalsuan ijazah SMA Joko Widodo. Kalau dari sisi kami, kami di UGM ini kan lembaga institusi pendidikan yang kami selalu mematuhi peraturan akademik mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir. Jadi kami tadi sampaikan bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran, maaf, jangan keliru nanti. Fakultas Kehutanan. Jadi itu telah kami sampaikan secara secara lengkap ya. Misalnya kami memiliki jasa mulai dari STTB dia waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain termasuk proses verbal ketika ujian skripsi, dan kami tadi juga membawa skripsi beliau juga pada kesempatan pagi tadi itu teman-temannya hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan. Ada yang terutama yang wisudonya bersamaan itu pada hadir, dan mereka juga membawa skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau, plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen ya. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak, tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini, mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak, itu sudah kami jelaskan. Dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Biar dia ngaku insinyur, ngaku DRS, ya biar semau-semau dia. Ngaku aja kok, ngaku apa aja kan boleh, gitu loh. Ya, tapi setidak-tidaknya nih Pak, kalau sudah kuliah di UGM, logikanya ya lulus SMA lah Pak. Masa bisa keterima SMA kalau keterima UGM kalau nggak lulus SMA? Lah, makanya otomatis kan dengan gugatan kita, nanti kan orang menyimpulkan sendiri, berarti insinyurnya juga bodong. Karena mana mungkin ijazah SMA aja nggak punya bisa ke UGM gitu loh. Masa kita mengajari itik berenang, rakyat akan menyimpulkan begitu. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now... Jokowi kembali digugat soal keaslian ijazah UGM hingga sekolah menengah atas atau SMA pada Senin 14 April. Gugatan itu dilayangkan advokat asal Solo Muhammad Taufik ke Pengadilan Negeri Surakarta. Pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan terkait ijazah Jokowi. Pasalnya dari laman UGM, Jokowi merupakan lulusan SMA Negeri 6 Solo. Namun tim Taufik menemukan teman seangkatan Jokowi yang memberikan pengakuan mengejutkan. Pasalnya rekan seangkatan Jokowi itu mengaku bahwa ijazahnya bukan SMA Negeri 6 melainkan SMPP atau Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan. Sebagai wali kota itu dimulai dari kota Surakarta, otomatis saya mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Surakarta. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang saya gugat? Rekan-rekan kan harus tahu. Yang saya gugat yang pertama adalah Pak Jokowi sendiri, karena dari tim kami menemukan satu fakta, Pak Jokowi itu ijazah SMA-nya
Ada yang mengatakan dari laman UGM itu SMA 6 UGM, itu pasti tidak. Kemudian SMA 6 Surakarta itu juga pasti tidak. Dan kami menemukan teman yang seangkatan Pak Jokowi itu ijazahnya bukan SMA 6 pada saat itu, tapi SMPB, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Otomatis yang tergugat satu adalah Pak Jokowi, tergugat dua itu adalah SMA 6 Surakarta. KPU, Komisi Pemilihan Umum. Kenapa harus KPU? Karena KPU harus memverifikasi data. Kelemahan utama KPU, dia hanya mendasarkan pada yang namanya fotokopi yang dilegalisir. Ya. Kemudian yang ketiga berikutnya yang kita gugat adalah SMA 6. Sepanjang kebetulan tahun 80 saya masih SMP dan saya masih ingat SMA 6 itu berdirinya tuh tahun 86. Artinya kalau orang lulus di bawah tahun 86 pasti ijazahnya adalah Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan, tidak mungkin SMA 6 karena sampai tahun 86 itu SMA negerinya itu masih 5. Kemudian yang keempat, kenapa kita harus mengajukan gugatan itu kepada Universitas Gadjah Mada? Universitas Gadjah Mada ini kan membuat sebuah kenaifan ya. Dari sejak saya sekolah SD sampai SMA, sampai kuliah dan S3, ijazah itu bukti seseorang pernah sekolah, bukti seseorang pernah kuliah, bukti seseorang menyelesaikan sekolahnya. Jadi tidak mungkin ijazah itu ditahan atau diarsipkan di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, ijazah itu hanya satu. Kalau kemudian ijazahnya hilang, diterbitkanlah namanya SKPI, Surat Keterangan Pengganti Ijazah. Jadi sampai kiamat subro atau kiamat kubro tidak pernah mungkin ada namanya ijazah itu dua. Ya. Lalu yang menjadi pertanyaan, kalau dari data yang kami punya bahwa SMA-nya saja tidak beres, mungkin tidak insinyurnya beres. Ya tentu tidak beres. Ada giumnya kan, yang namanya aturan itu mutatis mutandis. Kalau saya mendaftarkan sebagai alumni UGM, berarti saya itu harus memiliki jasa SMA. Nah, kalau SMA saja tidak jelas, apa mungkin dia lulus? Ya, oleh karenanya yang penjelasan yang terakhir, kenapa saya harus mendaftarkan di Surakarta? Hukum acara perdata itu mensyaratkan gugatan itu disampaikan di alamat tergugat yang terdekat. Nah, kebetulan wilayah hukum pengadilan Surakarta ini kan membawai tempat tinggalnya Pak Jokowi, kemudian membawai domisili hukum KPU dan domisili hukum atau alamatnya SMA. Nah, kalau UGM di Jogja kita tarik ke sini. Jadi gugatan ini berbeda. Terus kalau nanti ada yang mengatakan nebis en idem, artinya gugatan ini pernah diputus oleh pengadilan Jakarta Pusat dan ditolak dengan alasan kalah atau menang, saya ingin tanya pengacara manapun tunjukkan putusan pengadilan yang berbunyi gugatan itu menang, gugatan itu kalah. Gugatan itu bukan sepak bola. Kalau menang skornya berapa 0, kalau kalah minusnya berapa. Jadi kalau ada advokat, siapapun mengatakan gugatan serupa itu pernah dikalahkan di pengadilan Jakarta, saya yakin itu sekolahnya nggak beres.